Eropa ini. Eropa? Ini mana ini? Ini Kediri, Mas. Replikanya ini memang seperti di luar negeri ya, terasa Kalau ya. Kang Sulepati pernah sana ya? Pernah Mas di sini dulu, di sini. Terus? Enggak, maksudnya ini di Kediri. Ini memang bangunnya memang sengaja dibikin kayak di Perancis. Cuman ini cikal bakal kerajaan Kediri ya di sini. Nah, ini namanya Simpang 5 Gumul. Simpang 5 Gumul ya. Iya. Oke, Mas. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia KFD, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Solepati. Ridanara, Dan- Puput Karotna. Nah, sekarang saya berada di lokasi Simpang 5 Gumul, Kediri, Jawa Timur. Konon tempat ini merupakan titik pusat kerajaan Kediri zaman dulu. Benar, Mas. Wah, ini Memang pusatnya ada di sini. Lihat deh Kang Sulepati. Jadi energinya pun sudah terasa ya, Iya, tidak ya. Heeh. Vibrasinya sangat luar biasa kekuatannya. Dari kalau saya lihat Mas, di sekeliling kita ini sepertinya ada bangunan-bangunan kuno yang memang sengaja Ya. diruntuhkan. Untuk diperbarui. Kalau Mbak Rida sendiri, Jadi seperti situs ini kerajaan Kediri dulu, Mas. Jadi kalau saya lihat ada energi juga ya, Kang Soleh ya, dari sosok seorang putri. Putrinya itu anak dari Raja Kediri Ya. sendiri, Mas. Raja Airlangga gitu. Namanya Putri Kili Suci. Cantik banget, Putri Mas. Kili Suci, kita penasaran mau ke gua Selo Mangleng yang itu tempat pertapaannya Dewi Kili Suci. Saya penasaran. Selo Mangleng. Selo Mangleng. Kita mungkin bisa ke sana, Mas. Nah, pemirsa sepertinya saya harus ikut ke lokasi yang tadi sudah ditunjuk oleh Gua Selo Mangleng. Kang Sulepati. Mas, tapi kayaknya aku ada lokasi lagi nih, Mas. Saya di sini ada merasakan satu energi, Mas. Nanti saya akan sama Ahmad, tapi nanti saya akan ketemu di sana, Mas. Ya. Tadi Kang Sulepati Oke. sama aku ya. Siap, Siap, Mas. Siap. Nah, seperti apa energi nanti akan terlihat oleh Kang Sulepati dan saya serta Mbak Rida nanti akan menelusuri kembali. Itu terus. Minum Tukul. Kediri, kota yang terbagi dua oleh Sungai Brantas ini memiliki cerita unik di balik nama Kediri. Ada yang menyebutkan bahwa Kediri berarti ke atau menuju, dan diri yang berarti diri sendiri. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Kediri berasal dari kata kedi yang berarti suci. Pendapat ini didasarkan pada cerita putri kerajaan Kahuripan yang suci dan tidak pernah menstruasi. Raja Airlangga merupakan raja dari kerajaan Kahuripan. Cikal bakal terbentuknya kerajaan Kediri dan kota Kediri. Ketika itu Raja Airlangga memiliki putri bernama Sanggramawijaya Tunggadewi, atau yang dikenal dengan nama Dewi Kili Suci setelah pertapaannya di Goa Selo Mangleng. Dewi Kili Suci merupakan pewaris tunggal tahta kerajaan Raja Airlangga. Namun Dewi Kili Suci lebih memilih menyepi dengan bertapa, dengan cara membagi kerajaan yang kemudian dipisahkan dengan Sungai Brantas. Tahta kerajaan Kahuripan pun diwariskan kepada putra Raja Airlangga yang berasal dari Selir. Akibatnya terbagi dua menjadi Janggala dan Panjalu. Kerajaan Panjalulah yang menjadi cikal bakal kerajaan Kediri dan kota Kediri. Akan tetapi banyak sekali versi legenda tentang asal-muasal kerajaan Kediri yang diselimuti oleh misteri terlarang. Mas, tolong nih, Mas. Makanya. Aduh. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia KFD, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama dan Puput. Nah, sekarang saya berada di lokasi kawasan Gua Selo Mangleng, patung Dewi Kili Suci. Ya. Nah, Kang Soleh, Ya. ini kan patung Dewi Kili Suci. Sebenarnya kayak gimana nih sosok beliaunya? Kok kayaknya sama dengan Mbak Puput ini kecantikannya ya. Beliau sangat cantik jelita, Mas. Dia itu putri seorang raja dari Raja Kahuripan, Airlangga. Dia sebenarnya aslinya namanya itu Sanggramawijaya
Tungga Dewi. Dia akhirnya dia bertapa. Bertapa dan bergelar Dewi Keli Suci itu. Tapanya Dewi Keli Suci ini tidak bisa menstruasi nih. Gimana nih Kak? Ya, Lihat dari memang kalau saya rasakan dari kelebihan dari Keli Suci. dari Keli Suci sendiri itu memang benar Mas. Dia itu merasa malu karena tidak bisa menstruasi. Makanya dia menyendiri dan bertapa sampai akhirnya mukso. Kita gimana Pak Puput dan Kang Soleh kalau kita menuju ke gua Selo Manglen? Ya Mas, ini arahnya ke situ Mas, karena getarannya vibrasinya lebih ke arah sana. Nah, pemirsa, seperti apa energi yang akan terlihat oleh Kang Soleh Pati dan Mbak Puput ini? Apakah ada kekuatan yang akan terlihat ataukah ada energi yang terlihat? Ikut terus, Meja Tukul jalan. Selo Mangleng. Goa kecil yang terletak di kaki Gunung Kelotok, Kediri, Jawa Timur ini disebut-sebut menjadi tempat yang dipilih Dewi Keli Suci untuk bertapa hingga akhir hidupnya. Dewi Keli Suci adalah putri Raja Kediri yang memiliki paras cantik jelita. Putri cantik ini merupakan wanita suci yang tidak pernah mengalami menstruasi seperti wanita pada umumnya. Goa Selo Mangleng disebut sebagai napak tilas Dewi Keli Suci sampai akhir hidupnya. Sama seperti bentuknya, Selo berarti batu dan Mangleng berarti menggantung. Goa ini terbentuk dari batu andesit hitam yang berukuran cukup besar dan terdiri dari dua bagian, yaitu ruang pertapaan dan ruang sesembahan. Dalam goa ini juga terdapat relief yang konon terbentuk saat Dewi Keli Suci mulai bertapa. Banyak versi yang menyebutkan alasan mengapa Dewi Keli Suci memilih bertapa di goa ini. Ada yang menyebutkan bahwa Dewi Keli Suci meminta perlindungan dari amukan seorang laki-laki yang ditolak lamarannya dan kemudian mengancam untuk menghancurkan kota Kediri. Dewi Keli Suci ini kan nama aslinya Sanggrama Wijaya, putri mahkota dari Prabu Erlangga. Sementara Prabu Erlangga itu memiliki anak dari istri Selir ini bisa disebut dengan Lembu Amiseno, Lembu Ami Luhur. Diduga ada perebutan untuk mewarisi tahta dari Prabu Erlangga. Nah, sementara Sanggrama Wijaya atau Dewi Keli Suci ini untuk mencegah terjadinya pertikaian ini, atau dia lebih cenderung mengalah, dia menempuh jalan pertapaan ini. Dewi Keli Suci itu dulu pernah bertapa di Goa Selo Mangleng di Kediri. Nah, dia tuh bertapa tujuannya itu karena ingin menyelamatkan kerajaannya, karena ada yang ingin melamar dia waktu itu. Sedangkan Dewi Keli Suci itu dia itu orang yang suci, nggak menstruasi, jadi dia nggak boleh dong menikah gitu kan. Terus dia dikejar oleh yang mau ngelamar itu dari Ponorogo, Klono Swandono, atau kadang disebut juga sama apa tuh namanya Bujang Ganong. Nah, terus dikejarlah ke Goa Selo Mangleng. Ditolaklah cinta Klono Swandono oleh Dewi Keli Suci. Akhirnya Dewi Keli Suci menetap di Goa Selo Mangleng dan bertapa, berdiam diri di situ. Selain menjadi tempat pertapaan Dewi Keli Suci, di dalam goa ini juga dipercaya terdapat pintu gaib yang bisa menembus ke pantai selatan dan Bali. Seperti apakah napak tilas Dewi Keli Suci hingga akhir hayatnya di goa ini? Kayaknya di atas banyak yang senyum-senyum ada, yang duduk-duduk ada, ya Kang Soleh. Dari Mas, lihat apa Mas? Pemirsa, Mas Tukul tadi seperti ngejar sesuatu yang memang sekelebat lari, dan Mas Tukul temui di sini, langsung menghilang. Itu ada yang lewat. Tadi Mbak Puput melihat sosok apa nih? Kayak nggak bisa aku jelasin, kayak bukan orang ya kayaknya. Bentuknya aneh gitu, warna abu-abu, pokoknya lewat aja begitu. Aku nggak tahu apa aku salah lihat atau gimana, cuma pas lihat tuh makin deket. Ini beneran ini, kayak ini nggak main-main ini.
Ini emang main ini. Betul. Mas, maaf dengan Pak siapa aslinya? Pak Nur Muhyar. Pak Nur Muhyar, ini mau nanya, ini sebetulnya tempat apa nih Pak Nur Muhyar? Kok angin yang di bawah sama angin di atas kok beda? Ini kok semribitnya itu kok tekanannya tuh kok temponya tuh sering banget. Ini sebenarnya apa? Ini kita sedang berada di areal Goa Silomakleng, Mas. Oh. Tempat pertapaan Dewi Gili Suci. Sebuah tempat yang sangat berlegenda, saya kira tidak hanya di Kediri tapi di seluruh Indonesia, saya kira. Ya. Oh, seperti itu, sejarahnya luar biasa sekali nih. Jadi kok nangis, kayaknya sedih nangis. Tak lihat mata merah sebelah kiri nih. Sebelah kiri merah nih. Ada energi misterius yang merasuki perasaan Puput, sehingga membuatnya tak kuasa meneteskan air mata. Sedih banget ya rasanya. Tidak ada risakan apa seperti apa, mungkin kayak sosok dari Suci atau gimana. Enggak, aku rasanya kayak beban. Kayak ada beban di pundak aku. Aku jadi sedih. Kepala aku panas di sebelah sini. Gimana dinetralisir aja Kang Soleh sebentar biar kasihan, aku nggak tega. Yang saya rasakan ini Mas, Gimana? Nobu sih nggak apa-apa. Cuma dia sepertinya ada gerakan yang mengarahkan ke sana. Oh. Ternyata perasaan aneh yang dirasakan Puput adalah pertanda bahwa ada sosok penghuni goa yang ingin berkomunikasi dan menceritakan kejadian pilu yang pernah terjadi di sini. Mas, tolong Mas. Makanya. Aduh. Aduh, hati-hati. Udah ini Mas, udah ternetralisir. Mungkin Mbak Puput bisa cerita. Apa yang terjadi nih Mbak Puput nih? Kayaknya kayak ada yang ngikutin Dewinya. Kayaknya dia kayak pengikut setianya. Jadi kayak diam-diam mungkin dia kayak berusaha melindungi Dewinya, tapi Dewinya nggak tahu. Sekarang gimana kalau kita masuk ke dalam gua untuk lihat lebih jelas energi yang sebenarnya? Mohon izin Pak Akyar, bisa diizinkan? Ya, mari. Nah, pemirsa penasaran seperti apa gua yang konon ceritanya tempat pertapaan Dewi Gili Suci. Energi apa yang terjadi? Itu terus. Mis itu kalau Bentuk seperti arca ini gitu Pak. Nah ini satu, jadi ada saat di mana kutukan itu dia luntur Pak. Banyak legenda yang dipercaya menjadi asal muasal suatu benda atau tempat di Kediri. Salah satunya adalah Arca Totok Kerot. Konon Arca ini merupakan patung penjaga kerajaan Kediri. Ada kisah unik di balik Arca Totok Kerot. Zaman dahulu kala ada seorang putri cantik nan sakti dari kerajaan Lodoyo Blitar yang bernama Putri Wadalwardi. Sang putri menaruh hati kepada Raja Sri Aji Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Karena kekaguman yang tidak bisa dibendung lagi, Putri Wadalwardi datang ke Kediri berniat untuk melamar Sri Aji Jayabaya. Malang bagi sang putri penolakan dari Sri Aji Jayabaya yang didapat. Akibat penolakan tersebut, akhirnya terjadilah pertempuran hebat di antara keduanya. Karena kalah sakti, sang putri Lodoyo pun kalah dan dikutuklah putri cantik tersebut menjadi batu raksasa yang kini dikenal sebagai Arca Totok Kerot. Menurut cerita konon di Lodoyo Blitar ada seorang putri nan cantik dan sakti mandraguna. Dia mendengar kesaktian Sri Aji Jayabaya dan dia berkenan ingin melamar Sri Aji Jayabaya. Tetapi sang putri juga ingin menjadi seorang istri,
tapi dengan satu syarat, apabila Sang Prabu dapat mengalahkan kesaktiannya sang putri tersebut, sang putri kalah. Pada akhirnya dia meninggal. Sebelum meninggal, dia menyatakan cintanya kepada Sang Prabu. Itu anak Demang Lodoyo. Badhe ngunggah-unggahi Sri Aji Jayabaya. Dipenggak bapake Mbok Aja Denduk, anak Demang kok milik dadi bojone ratu. Ya nekat Buddha Dewi akhirnya perang rame karo prajurit Jayabaya. Prajurit Jayabaya kalah, dia gelem mulih kudu pethuk ratune. Dipethuki meksa njaluk dirabi. Uber-uberan sampai teko kene iki nek kene kena sabda. Kelakuanmu kok kaya buta, lah glegere ngene iki. Hingga kini Arca Totok Kerot dipercaya memiliki daya tarik magis, terbukti dengan sering munculnya penampakan sosok putri cantik di sekitaran Arca. Namun tidak lama berselang penampakan putri terlihat, hampir pasti terjadi kecelakaan di sekitar komplek Jalan Arca ini. Kalau di sekitaran sini biasanya dia tuh muncul sebagai seorang putri yang cantik gitu, berjalan ke arah keluar, kita kan ke jalan. Akan tetapi itu sangat disayangkan kalau dia itu keluar, gitu biasanya gitu. Biasanya kalau dia itu keluar terlihat, gitu. Biasanya sering terjadi kecelakaan. Sosoknya sebagai seorang putri kerajaan, ya, pakai selendang begitu, tapi tidak pakai mahkota. Pakai selendang kayaknya seorang putri keraton. Berangkat dari mitos tersebut, Rida mencoba menelusuri kisah di balik legenda Totok Kerot. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam Mbak. Iya Pak. Iya nih Pak, saya lagi tertarik nih Pak sih sama patung Arca ini Pak nih. Iya. Waduh Pak, sebetulnya dulunya ini tempat apa sih Pak? Kok dia bisa ditaruh di sini gitu maksudnya? Kalau kita melihat dari kacamata sejarah, memang Totok Kerot ini berasal dari Arca sebagai penjaga pintu gerbang Keraton Kediri. Oh gitu, berarti ini dulunya Keraton Kediri gitu Pak? Keraton Kediri Jayabaya. Totok Kerot ini merupakan putri dari Blitar Lodoyo, anaknya Adipati Lodoyo. Ya, Adipati Lodoyo ini punya semacam ilmu, istilahnya itu semacam ilmu kanuraga. Sehingga putrinya ini minta kepada bapaknya diberi ilmu kesaktian. Ya, setelah diberi ilmu kesaktian, dia merasa sombong, merasa semena-mena, akhirnya ingin melamar yang namanya Keraton Kediri, yaitu Sri Aji Jayabaya. Oh, dia ingin melamar seorang pangeran gitu ya Pak ya? Oh, kebalik ya, jadi putri yang melamar pangeran gitu. Oh ya. Ya, begitu dia melamar Sri Aji Jayabaya, karena di situ dia membuat gaduh dan akhirnya warga merasa terusik, sehingga di situ Sri Aji Jayabaya di situ dia bersabda bahwa mengkutuk yang namanya apa itu Dewi Muin ini ya? Iya, Dewi Muin ini akhirnya menjadi patung atau arca yang namanya Totok Kerot. Saya coba penasaran nih, saya coba panggil Ahmad. Yuk, pemirsa penasaran yuk, kita masuk aja. Ada nggak kejadian yang yang dirasakan masyarakat di sekitar ini Pak, kejadian-kejadian ganjil gitu yang ada hubungannya dengan Arca Totok Kerot ini Pak? Jadi kadang ada warga yang cerita, mungkin ada seperti cewek yang menghadang di sana, terus kita bantuan untuk angkat dan sebagainya, akhirnya dia bisa menghidang. Jadi sering terjadi penampakan sosok perempuan ya. Nah, sosok perempuan ini
sosok putri atau perempuan aja gitu Pak? Biasanya ya putri. Selain itu ada kejadian apa lagi? Selain itu juga ada kejadian mungkin di situ ada jalan, akhirnya dia mungkin pengendara itu akhirnya bisa kayak ada jalan yang membelokkan sehingga terjadi kecelakaan. Iya. Menurut Ahmad gimana sih Mas sebenarnya? Iya sama, makanya mungkin dari tadi kan ada yang belum tuntas itu kayak seolah kayak nutup jalan, sebenarnya kayak diarahkan ke jalan lain. Iya. Memang mungkin jadi tujuan dari beliau ini tidak tersampaikan, makanya orang-orang yang mungkin merasa dia agak kayak sebuah kedendaman juga ya Teh. Satu persatu tabir misteri kisah Totok Cross dapat dilihat oleh Rida. Ini proses pertarungannya lama, 3 hari 3 malam berserah ilmu. Saya lihat banyak sekali bola api dan lain sebagainya. Dan terakhir beliau itu bertekuk lutut gitu. Bertekuk lutut tanda-tanda menyerah. Ya memang benar beliau ini agak sedikit dendam karena ternyata begini Pak, yang kalau saya rasakan gitu ya. Jadi beliau ini bukan tumbal, jadi dia kan sempat dikutuk ya menjadi sosok sosok bentuk seperti arca ini gitu Pak. Nah ini satu, jadi ada saat dimana kutukan itu dia luntur Pak. Jadi ada waktu-waktu tertentu, nah itu dia harus mendapatkan korban dulu. Nah kalau misalnya dia sudah mendapat korban, dia bisa kembali ke bentuk semula. Tapi itu ada tenggat waktu tertentu juga gitu. Nah dia akan balik lagi kembali seperti arca. Gitu. Oh iya Mbak, ini menurut cerita dari warga sekitar, ini seringkali terjadi penampakan pijakan, bahkan di situ sering terjadi kecelakaan dan sebagainya. Apakah ini juga terkait dengan adanya semacam adanya ada di sini? Kalau saya rasakan ya bentuk rupa dari figur dari auranya sih, kalau saya rasakan sama seperti bentuk flashback yang saya rasakan juga gitu. Jadi kalau saya bisa lebih menyimpulkan bahwa itu sosok putri Dewi Ngai, penjelmaan dari Dewi Ngai. Oke Pak, baik kalau gitu saya ucapkan terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Sampurno. Nah pemirsa, aku dan Ahmad akan menuju ke sebuah gua ya Mat ya, namanya Gua Selo Mangleng, di mana di tempat itu ada seorang putri Kediri yang bertapa, karena ada storynya juga, ada kisahnya. Penasaran? Yuk kita ke sana. Sugeng rawuh para saderek. Niki, nah ini pemirsa Mr. Tuko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada di dunia nyata maupun di seluruh semesta yang indah ini. Ini mau nanya, ini udah masuk dalam Bapak Rial, ini tempatnya mana? Ini Pak, ini Mas, ini tempat pertamaan Dewi Gusti ketika secara wadah tampak. Nah kemudian tatkala beliau bersemedi dan kemudian secara gaib akan masuk di ruang. Residu aja masih terasa Mas. Jadi kakinya di sini, bersila gitu, ngadep sana. Saya lihat di sana itu ada air. Mungkin di sana pantai selatan barangkali Pak, benar Pak? Bisa jadi pantai selatan, bisa jadi pantai Pulau Dewata. Karena Dewi Gulisuci itu adalah cucu dari Udayana. Pemirsa, Soleh Pati mencoba membuka pintu gerbang gaib yang ada di dalam goa. Ya, ini masih tertahan. Seperti ada yang ngalangin, saya coba akan buka lagi. Hati. Alhamdulillah Mas.
Ternyata nggak pakai kekerasan. Nggak ada kuncinya, saya baca doa, ternyata udah kebuka, Mas. Dan mungkin bisa dilihat secara kasat mata ini, saya lihat ini seperti laut, seperti benar kata Pak Kepala Dinas tadi, ada pulau kecil yang sana berwarna-warni seperti ada permata. Pak Puput ini, maaf nih, kalau diizinkan mau nggak Pak Puput dibuka mata batinnya oleh Kang Soleh untuk melihat residual energi yang dulunya. Assalamualaikum. Boleh. Pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi, Soleh Pati membuka mata batin Puput. Karena sosok penghuni goa ini didominasi oleh perempuan. Kali saya lihat di situ nangis ya, mata segar mata pas kita bertapa itu apa itu? Iya, memang ada beban besar gitu. Kayaknya seperti kayak ada penekanan di hati aku. Nah, mungkin Dewi ini mau mengemban tugas yang berat gitu untuk apa kaumnya, bangsanya. Aku nggak tahu maksudnya kayak gimana, cuman bebannya berat, sedih gitu. Tapi makin kesini makin ikhlas gitu. Makin ikhlas, makin lepas gitu. Kayak udah mulai tenang dan tenang. Mungkin penangkapan aku dengan bertapa dia menjadi ikhlas, melepaskan bebannya, melepaskan duniawinya, merelakan apa yang memang seharusnya terjadi. Ya, pemirsa, sudah berjelas dan diterangkan oleh Mbak Puput dan semua tadi, Mas Puput dan Pak Dinas. Saya akan coba melukis apa yang terjadi di sini, termasuk dari Kili Suci. Iya. Nah, ini seperti jadi menandakan bahwa kalau di sini ada kawasan energi ini masih kerasa agak mulai agak Tapi kalau saya sih lebih di sini ya Mas ya. Saya posisi terduduk di sini. Ini menghadap ke sana. Posisi menghadap ke sana. Jadi ini karena ini kan dari awal di ini ya, udah dari dulu gitu. Apa bukan buatannya memang terpahat dari dulu gitu. Saya pasti posisi di sini. Posisi duduk bersila. Iya sih, tapi seperti kayak ada. Iya, seperti itu. Cuma ini juga menarik sekali kan, ini ada mengatakan bahwa di sini ada sosok yang berbiasa rasa di sini. Nah ini juga kan seperti ada juga. Iya, betul. Ada yang mendampingi. Saya kan melihat ke arah sana, jadi kalau ini justru arahnya kembali ke sebelah sana. Ini ada sesuatu. Ini kan mungkin menurut mereka seperti yang suci, seperti itu. Saya juga mengatakan bahwa saat akan keluar dari ruang pertapaan, tiba-tiba saja Rida terjatuh dan kerasukan sosok Dewi Kili Suci yang ingin berkomunikasi. Sugeng rawuh para sadherek-sadherek. Assalamualaikum Sinten. Anjing Dewi Kili Suci. Wonten kabetahan punapa punapa
Berarti muat sejarahipun Kanjeng Ratu memiliki sama saya ada tinggi rasa saya pribadi. Dia juga mengamunkan pola tak rombongan melalui sabun ganggu dengan asal pun sebagai memiliki kita harus keluar dulu karena energi di dalam udah sangat panas, jadi kita mencoba udara bagus dulu. Teteh, apa yang tadi dirasain di dalam? Ya, kemungkinan kan yang saya rasakan di sana sih pada awalnya panas ya, Matt ya. Jadi terus saya coba komunikasi sih awalnya gitu kan. Kalau saya lihat di sini flashbacknya ke belakang sih, jadi beliau ini seperti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu untuk seperti bukan menyembuhkan ya Mas ya Mat ya. Jadi dia ingin seperti kondisi normal karena beliau ini kan sebetulnya ya itu tadi karena mungkin dinamakan peri suci, dia suci dalam arti dia tidak bisa punya anak, itu tidak menstruasi gitu kan. Jadi dia memohon pada yang di atas dengan bertapa supaya dinormalkan dan dia bisa bisa menikahi seorang laki-laki seperti itu. Beliau berdoa dan di sini memohon pada Yang Maha Kuasa, saya ingat ya, dengan bertapa sampai akhirnya beliau saya sembuhkan. Kalau yang saya rasakan sih memang pada saat bertapa itu merasakan sangat pasrah ya, sangat pasrah, ikhlas dulu, sehingga ketika memang kita mau coba ungkap, kita mau coba cari tahu apa yang terjadi, dia udah benar-benar kayak saya sudah pasrah, saya sudah ikhlas, sudah memang tujuannya ingin menyembuhkan diri, mensucikan diri kembali, tapi pada akhirnya dia moksa dan merasa lebih tenang di sana, makanya sudah cukup, makanya kalian. Pemirsa, Mister Tukun Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Kang Sulepati akan memvisualkan dengan kanvas lukisan yang ada energi di dalam gua. Seperti apa beliau-beliau ini akan ditulis Kang Sulepati. Tapi dengan mata tertutup. Tiba-tiba ada energi misterius yang mengganggu proses pelukisan Sulepati. Akankah Sulepati berhasil menyempurnakan lukisannya?
pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil dari kanvas lukisan yang dilukis oleh Kang Sulepati, dan kebetulan ketemu juga sama Mbak Rida serta Mas Ahmad ya, masih juga sama Pak Akhyar dan juga Mbak Puput ya kan. Nah ini sekarang kita akan membahas dulu Kang Sulepati ini, lukisannya ini sangat luar biasa. Saya lukis pertama sekali, saya dapetin beliau lagi bertapa. Ini pakaian putih semua, banyak putih yang dilihat Mbak Puput tadi. Jadi beda sama di kerajaan, ketika ini masih dalam nuansa kerajaan Kediri, kerajaan Kahuripan. Beda, ini seperti ini. Dia sebenarnya sebagai penerus tahta dari kerajaan Kahuripan. Tapi beliau nggak mau, akhirnya dia bertapa dan pakaiannya seperti ini semua. Dilepas semua Mas, dari atribut kerajaan semua, gelang-gelang emas, permata semua dilepas dan mensucikan diri pakaian putih. Nah, ini sosok Maestro Suro yang tadi sempat ada pusaka di situ, saya ambil dan saya masukin lagi untuk bisa netralisir dari keadaan gunung ini supaya lebih, insya Allah lebih aman lagi. Amin. Nah, kalau dari Pak Akhyar nih, apa yang bisa ditambah nih Pak Akhyar nih? Mungkin bisa dilihat apa benar Kili Suci auranya seperti ini, terus Maestro Suro ini, atau lebih mendekati pada apa yang tertuang dalam teks-teks sejarah Kediri, memang mirip seperti yang digambarkan Kang Soleh tadi. Puput sendiri ini gimana nih? Kalau tadi kan aku memang lihat di situ kayaknya ada warna hijau yang aku bilang. Mungkin memang mengikuti apa ya dayangnya ya, mengikuti warnanya. Yang aku lihat sih warna hijau. Pak Akhyar, terus harapannya Pak Akhyar ini, pesannya apa untuk pemirsa atau para pengunjung atau wisatawan domestik maupun mancanegara nih kepada mereka-mereka, monggo. Ya, ini tentu sebuah kisah yang membanggakan bagi masyarakat Kota Kediri, menimbulkan pride, rasa bangga bagi kami, dan ini akan terus kita uri-uri, kita gali untuk lebih bisa kita tampilkan kepada masyarakat di luar maupun negara di luar, bahwa cerita-cerita tentang Kili Suci, bahkan sampai keponakannya tentang Dewi Sekartaji yang memunculkan kisah Andi Lumut dan sebagainya, itu ini sudah terkenal sampai mancanegara. Karena itu bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan dan menggali lagi tentang sejarah ini. Setuju banget. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh semesta yang indah ini, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif dan diambil, dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi dari kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada misterinya, mitos, budaya, dan wisata-wisatanya. Gitu terus, Mr. Tukul Jalan-Jalan.